atau ada hal yang lain? Sakjane seenaknya kita sesungguhnya. Itu kan bisa-bisanya Jan Lehman aja. Kemudian karena kita ini kan inferior, bangsa inferior apa diikuti. Rasa post dramatik rasah ngono wae kuwi petak ugleng. Ora apa-apa jane bebas wae. Cuma kadang-kadang itu terlalu inferior. Seperti yang saya bilang, teater kan lebih luas daripada drama. Jadi tidak harus terikat pada hal yang bersifat dramatik. Bisa apa saja. Kalau Peter Brook itu mengatakan bahwa kamu duduk di pinggir panggung, kemudian ada satu orang lewat di atas panggung, sudah itu teater. Tapi kan sama sekali nggak dramatik, ternyuh yora, sedih yora kan gitu. Tapi itu teater, ya. Jadi seluas itu makna teater. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan the godfather of the theater news, foundernya Berita Teater, Mas Eko Santosa. Iya. Pernah tepuk tangan ya? Mengapa demikian? Mengapa kita bertemu lagi? Karena belum ada narasumber yang lain. Kentean konten ya. Oke Mas, karena dengan Mas Eko tidak perlu banyak basa-basi, sudah kebanyakan ngobrol ya di episode sebelumnya. Mas, sekarang ini kan lagi ngetren yang namanya post dramatik. Iya. Apa tuh kuwi saja nih Mas? Ya. Monggo, setengah jam silakan Mas. Ya secara dasariah saja sebenarnya post itu kan setelah ya, karena orang ada pasca, kemudian setelah dramatik. Tapi sebelum itu dulu sebelum post dramatik ini mencuat ini kan Lehman tau sih anunya. Jan Lehman itu. Nah, dulu kan ada istilah ini pasca realis ya, setelah yang saya baca ya. Jadi realisme di Eropa ini kan dianggap sebagai salah satu gerakan awal avant-garde. Gitu, karena dia mencoba memberontak atau mencoba keluar dari tatanan-tatanan yang ada sebelumnya. Nah, ini secara konseptual. Lalu dia mencoba memikirkan tentang kehidupan manusia yang sehari-hari ini yang lebih real gitu. Lalu muncullah gerakan realisme itu. Nah, tapi tidak begitu lama, meskipun ini tetap terus berjuang, ada koreksi di situ. Koreksi itu dikeluarkan oleh tokoh-tokoh menjadi apa ya, setelah realisme itu kemudian muncul lagi naturalisme. Tapi masih dalam satu orang bilang genre, gitu. Masih dalam satu genre itu. Nah, orang-orang yang di luar realisme itu kemudian punya pikiran lain loh. Kalau realisme bisa dikoreksi secara konseptual, secara filosofis, berarti kita juga boleh dong mengoreksi. Tidak hanya sekedar mengoreksi, tapi kita juga boleh dong memiliki pikiran lain di luar jalur itu, tapi berkenaan dengan kehidupan manusia yang sehari-hari. Nah, persoalan manusia sehari-hari kan banyak loh Mas, tidak hanya yang real. Kalau minum air itu dari gelas itu realis mungkin, tapi ada orang yang tremor minum airnya kan sudah begini Mas. Tapi kalau ini ditampilkan di realis, kok nggak realis. Tetapi mungkin juga ini dianggap bagi tokoh yang di luar realis ini ya realismenya seperti ini. Ada juga orang yang minum cuma dipandengi terus Mas. Setelah 2 jam itu dia sudah merasa minum. Mungkin dia punya depresi. Nah, hal kayak gini kan ada hal yang lain yang bisa diungkap selain yang dikonsepkan oleh realisme. Nah, kemudian itu ceritanya di buku itu, buku saya orang ngerti tenan pora, di buku itu ceritanya kok kemudian para tokoh itu berlomba-lomba mengkonsepkan teaternya gitu loh. Ono yang tadi ada yang jalurnya realis itu ada yang natural, ada naturalis, ada yang selektif realis, macam-macam. Lalu kemudian ada yang konsepnya itu saya ingin futuristik, ada yang konsepnya saya ingin itu yang kayak scaffolding itu, yang kayak Meyerhold itu konstruktivis, saya ingin simbolis, saya ingin absurd, macam-macam. Nah, ini dulu diberi nama teatrikalisme. Jadi isme-isme yang lahir sebagai akibat dari maraknya realisme. Jadi
teatrikalisme ini kemudian oleh Putschner didefinisikan sebagai jenis-jenis teater atau gaya-gaya teater yang tidak realistik, gitu loh istilahnya. Dulu gitu. Nah, ini kan istilah ini nggak bertahan lama. Karena apa? Karena isme-isme banyak yang lahir itu banyak yang berguguran juga. Tidak sampai berkembang seperti absurdisme misalnya kan, absurd sampai sekarang. Surrealis misalnya, banyak isme yang berguguran gitu. Nah, kemudian muncullah tawaran baru, ya itu tadi post dramatik. Tetapi ini kan yang melahirkan si Jan Lehmann itu bukunya pertama kali. Dia kan lebih observasinya lebih kepada breh. Ya kalau di kita itu cuma makanan tuh Mas, breh petrek. Oke, dereke. Iya. Mas. Tipis asin. Tapi makanan rakyat. Jadi disukai semua orang. Jadi dari situ karena memang si breh ini memiliki konsep bahwa teaternya itu memang berangkat inspirasinya dari realisme, tetapi dia ingin membuat penonton itu tidak terhanyut ke dalam pertunjukan, ke dalam rasa dari pertunjukan itu, tidak kemudian ternyuh. Nek aktornya sedih juga baru nangis. Dia tidak ingin begitu karena dengan begitu maka penonton justru tidak bisa mengambil sikap dari kejadian yang ditampilkan di panggung. Maka dia membuat teater semacam agar menyadarkan penonton. Oleh karena itu penonton harus bisa mengobservasi pertunjukan. Nah, oleh karena itu dia juga menciptakan naskah yang montas, potongan-potongan. Jadi potongan adegan ini tidak harus bersambung di adegan berikutnya. Kalau yang bersambung namanya dramatik. Maka ada istilah tangga dramatik. Nah, ini tangganya nggak dramatik, saya nggak tahu. Tangganya hororik atau saya nggak tahu. Jadi intinya kayak gitu. Dan mula-mulanya kan dari situ. Jadi dari teks pasti dari teks yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dramatik, tetapi bisa disaksikan secara teatrikal, gitu loh. Jadi, nah berkembang ke sini kan kita juga berkembang. Akhirnya, teks itu bukan hanya tulisan. Nah, manusia kan aneh toh. Dulu waktu kecil diajari teks itu tulisan A, B, C, D itu teks. Begitu dewasa kita ternyata teks itu gak hanya tulisan, gerak juga teks. Ya, padahal apa yang dilihat itu visualisasi sesungguhnya, tapi disebut sebagai teks. Nah, akhirnya kan yang bermula dari teks yang kertas ini, yang tulis menulis, yang kemudian naskah, yang struktur dramatik itu, sehingga sekarang berkembang jadi non teks, tertulis, tapi sebagai teks pertunjukan. Kira-kira tapi bermulanya dari teks tadi, pasti bermula dari teks itu post dramatik. Berarti apakah post dramatik itu memang hanya persoalan bagaimana itu tidak dramatik, maksudnya tidak menyusutkan dramatika, atau ada hal yang lain? Sakjane seenaknya kita sesungguhnya. Itu kan bisa-bisanya Jan Lehmann aja. Kemudian karena kita ini kan inferior, bangsa inferior apa diikuti. Rasa post dramatik rasa ngono wae kuwi kethek ogleng. Ora apa-apa jane bebas wae. Cuma kadang-kadang itu terlalu inferior. Kemudian yang orang yang sekolah S2 S3 itu wah ini post dramatik. Ngopo? Mareng apa? Biasa wae. Jadi kita belajar biasa aja. Oh, maksudnya begini. Kita kemudian juga bisa memaknai itu dengan cara yang lain. Tetapi intinya adalah bahwa apa yang tersaji di atas panggung itu seperti yang saya bilang, teater kan lebih luas daripada drama. Jadi tidak harus terikat pada hal yang bersifat dramatik. Bisa apa saja. Kalau Peter Brook itu mengatakan bahwa kamu duduk di pinggir panggung, kemudian ada satu orang lewat di atas panggung, sudah itu teater. Tapi kan sama sekali nggak dramatik, ternyuh yora, sedih yora kan gitu. Tapi itu teater, jadi seluas itu makna teater. Tetapi karena lahirnya teatrikalisme ini, istilah sebelumnya pasca gerakan realisme, maka dan realisme identik dengan dramatik. Nah, kemungkinan istilah post dramatik ini menjadi lair, istilahnya ngono loh. Jadi menemukan maknanya. Kira-kira demikian. Nah, gitu, Juk, sebenarnya definisi dari dramatik kuwi piye, Mas? Maksudnya yang dilawan oleh post dramatik kuwi. Nek dramatik kan kronologis to, Mas. Pasti kronologis, ada sebab akibat ya. Jadi ada urut-urutannya. Kalau kejadian itu ya ada orang mencopet, itu ada alasannya kenapa dia mencopet, terus akibat mencopet dia apa gitu. Tapi kalau mungkin yang post dramatik ya setelah mencopet dia menjadi pejabat kan nggak apa-apa, Mas. Dan nggak harus berhubungan gitu loh. Kadang-kadang. Tapi ini menyadarkan sesuatu. Apa yang ingin pesan apa yang ingin
berikan kepada penonton itu yang penting. Ya, kata kuncinya pesan. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu amanat namanya. Kan gitu dalam pelajaran bahasa Indonesia amanat gitu. Amanat itu disampaikan dalam sinopsis, dalam macam-macam. Intinya amanat gitu. Nah, pesan apa yang ingin kalau Meyerhold dalam konstruktivisme itu dia ingin menyadarkan penonton bahwa kehidupan manusia, realitas kehidupan manusia itu terkonstruksi oleh sistem gitu. Kayak konsepnya ngono. Ya. Nek si Brecht kan ingin menyadarkan bahwa kita ini habis perang, pasca perang. Jadi sadarlah kehidupan itu nggak enak, kehidupan itu nggak nyaman gitu loh. Nah konsep apa? Jadi kata kuncinya itu konsep. Bukan sekedar, tapi konsep. Konsep itu harus bener-bener mateng. Orang mau waton-watonan. Terus waton juga, apa gini? Post dramatik. Banyak yang seperti itu. Oh iya kenapa? Terus ya jane ora apa-apa. Terserah dhek. Wong ora ngerti ya ora apa-apa. Nah, berarti secara sederhana sebenarnya post dramatik itu apa bisa dimaknai sebagai genre atau apapun itulah ya di luar dari realisme. Iya, kalau dulu kan saya tidak bisa mengatakan iya dalam arti universal ya, tapi iya dalam tanda kutip karena dulu disebut teatrikalisme. Jadi kalau secara genre besarnya itu post realistik. Okay. Jadi gerakan setelah realisme. Karena realisme dulu hebat banget ya, sampai sekarang pun masih ada lah. Nah, gerakan di luar realisme inilah yang kemudian disebut teatrikalisme. Lalu Jan Lehmann memandangnya dengan caranya sendiri, menyebutnya sebagai post dramatik. Nah, post dramatik berkembang sampai hari ini sehingga tidak hanya teks dramatik yang diposkan, tetapi geraknya lah, visualisasinya dan sebagainya. Dan itu sudah ada di dalam zaman teatrikalisme. Kira-kira demikian. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal post dramatik lagi, Mas. Sekarang ini memang lagi zamannya multidisiplin, interdisipliner gitu. Bahkan banyak sekali pertunjukan yang kemudian dilabeli sebagai post dramatik. Sebenarnya itu bukan pertunjukan teater, bisa jadi kayak performance art atau apapun happening art dan sebagainya, terus ditempeli karena itu cuman yaitu montase atau fragmen-fragmen. Nah, seperti itu apa juga masih bisa disebut sebagai post dramatik, Mas? Ya, tergantung pemaknaannya ya. Jadi begini. Nah, ini kan kita kemudian meluas ke dalam arti teater ya. Teater sebetulnya tidak terikat dengan konflik secara independen, dia tidak terikat karena dia adalah seni perjuangan. Jadi teater ini sebetulnya segala macam pertunjukan yang ditonton oleh penonton bisa disebut teater gitu. Sesungguhnya ya. Kalau kita mengacu kalimat yang paling luas. Nah, kalau dia dilepaskan dari konflik, boleh itu bisa disebut teater. Tapi kan ada batasan. Secara akademis orang menyebut itu teatrikal. Bukan teater tapi teatrikal. Nah, pertunjukan teatrikal ini mau disebut post dramatik atau tidak, ya tergantung konsepnya. Dia apa yang dia lawan dari dramatik itu? Kalau dia tidak melawan apa-apa dari dramatik, menyebut dirinya post dramatik loh, terus piye? Jadi kamu bisa menyebut saya berada di kota pasca Klaten. Artinya kamu harus tahu Klaten. Tidak tiba-tiba kamu di Jogja, ini pasca Klaten. Pasca Klaten dari mana? Kamu dari Wates. Ini pra-Klaten, kalau dari Wates kan. Kota Jogja itu di Wates pra-Klaten. Kan gitu. Kamu di Solo ngomong, saya pasca Klaten. Tapi kamu belajarannya dari Madiun. Itu masih pra-Klaten. Nah, jadi kalau menurut saya secara akademik ya semestinya kamu menyebut apa nggak apa-apa, tapi kamu tanggung jawab terhadap apa yang kamu sebut itu gitu. Jadi kalau ini post dramatik ya kamu harus tahu dramatik itu apa. Kalau nggak ngerti dramatik itu hanya nyebut post dramatik ya aneh nih. Itu maksudnya absurd wi. Absurd tur gede, absurd bulldog. Ya. Kira-kira demikian aja. Ya kita ini suka lata ya, Ya, Nanti kemudian ada orang menyebut apa dulu site spesifik, semua tiba-tiba site spesifik dan tanpa kemudian mencari nasabnya. Dari mana lahirnya set spesifik ini, kenapa dia lahir dan lain sebagainya. Nah, menurut saya seniman bebas berkarya, tapi tentunya harus ada orang-orang, apakah pengamat, apakah akademisi yang ikut memagari ini agar tidak terlalu euforia gitu, tiba-tiba ngomong kayak dulu zamannya waktu teater saya terkenal. Semua kan seperti teater saya kayak gitu. Judulnya juga sama kayak gitu ya. Biar nggak seperti itu. Tapi kalaupun mau masyarakat maunya seperti itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kan resiko tanggung penumpang ya. Kalau tidak
ditonton ya jangan marah. Kalau dilecehin orang ya jangan marah. Kalau orang nonton ya jangan marah. Jadi biasa saja. Kalau kamu maunya bebas ya kita juga bebas gitu. Jadi istilahnya itu resiprokal lah. Oke. Berarti sebenarnya keywordnya dari post dramatik tetap ada perlawanan itu ya Mas ya? Ya pasti kan. Jadi setiap gerakan, karena dia gerakan. Setiap gerakan itu harus ada punya tujuan dan biasanya dia pasti akan melawan sesuatu.